Haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dalam program ini. Dan saya berdoa kiranya semua kita terus dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, masih tentang serial keluarga. Hari ini saudara terkasih dalam Tuhan, saya ingin berbicara tentang sesuatu hal yang luar biasa tentunya. Karena saya percaya semua firman Tuhan itu luar biasa. Nah, kalau kita belajar dari firman Tuhan, saudara ingat baik-baik di dalam kitab Kejadian, waktu Tuhan menciptakan Adam, ditaruh di Taman Eden. Kemudian Tuhan bilang, tidak baik ya kan kau hidup seorang diri. Aku akan memberikan seorang penolong yang sepadan buat engkau. Saudara, singkat cerita, Tuhan memberikan pasangan yang sepadan. Yaitu siapa? Hawa, diambil dari tulang rusuk Adam. Ditaruhlah di taman tersebut. Dan saudara, saya percaya saat itu saudara, kehidupan rumah tangga mereka, kehidupan keluarga mereka begitu indah. Wow, sangat luar biasa saudara terkasih dalam Tuhan. Sampai satu ketika muncullah si ular itu saudara. Dan ular itu kemudian mulai menggoda si Hawa. Dan akhirnya saudara, si Hawa terkena godaan si ular tersebut. Dan saudara, si Hawa mengajak si Adam juga. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Nah, saudara, sampai di sini dulu saudara perenungan kita dari firman Tuhan. Lalu saudara terkasih dalam Tuhan, apa hubungannya dengan kita dalam rumah tangga kita? Saudara, tentang apa sesuatu yang baik yang Tuhan rencanakan dalam rumah tangga kita? Pasti itu adalah mimpi kita semua, seperti mimpi Tuhan juga. Tapi tahukah saudara, di tengah-tengah perjalanan waktu saudara masuk dalam pernikahan kudus Tuhan, saudara pasti akan ada ular-ular yang lewat. Ada jebakan-jebakan iblis yang tidak suka tentang kebahagiaan kita dalam rumah tangga kita. Mereka gak suka melihat surga ada dalam rumah tangga kita. Sehingga itulah yang akhirnya kalau kita tidak waspada, kita bisa jatuh saudara, dan rumah tangga kita bisa berantakan. Oleh sebab itu, yuk kita belajar, ada hal-hal yang harus kita waspadai dalam kita menjaga rumah tangga kita, bahkan diri kita sendiri, jangan sampai kita jatuh saudara ya. Yang pertama saudara terkasih dalam Tuhan, yaitu hati-hati dengan waktu senggang saudara, waktu saudara sendiri. Saudara harus hati-hati saudara. Yuk kita lihat sama-sama dari 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, demikian firman Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab dan maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amnon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ayat 2, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Haleluya, haleluya. Saudara, kodratnya seorang laki-laki itu harus bekerja. Makanya usahakan setiap kita jangan ada yang nganggur saudara ya. Jangan selalu melihat gaji, jangan selalu melihat hasilnya lebih dulu, tapi bekerjalah dengan segenap hati kita, lakukan yang terbaik, maka segala sesuatu itu akan mengikuti baik penghasilan maupun gaji kita. Sebab kalau kita nganggur apalagi terlalu lama seperti Daud, harusnya dia maju ke dalam medan pertempuran, tapi saudara dia ya berleha-leha, dia santai-santai di istananya. Sampai dalam kejadian ini sebuah sore dia bangun dari pembaringannya. Bayangkan saudara, sore baru bangun saudara, haleluya. Saking santainya hidupnya, saking nganggurnya waktu dia sudah jadi raja. Dan kemudian dia lihat ada seorang wanita yang cantik itu sedang mandi. Dan singkat cerita, Daud akhirnya jatuh dalam dosa perzinahan dengan seorang wanita yang bernama Betsheba. Dan sebetulnya dia adalah istri dari salah satu anak buah daripada Raja Daud, prajurit pada saat itu. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, jangan biarkan
kita itu punya waktu senggang. Haleluya. Coba kita lihat contoh yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, contoh yang kedua, saudara. Mungkin saudara bilang, itu mah laki-laki. Kalau kami wanita, Pak, kami aman, Pak. Saudara, nanti dulu, khususnya para ibu-ibu. Ya, kita lihat Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-7. Dikatakan, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Saudara, siapa wanita ini? Ya, tidak lain dia adalah istri daripada, waktu itu istri daripada tuannya, daripada Yusuf, yang bernama Tante Potifar. Saudara terkasih dalam Tuhan, dia begitu kaya, suaminya punya kekuasaan yang luar biasa, saudara. Ternyata hal itu tidak memuaskannya, karena suaminya itu sibuk, tapi dianya malah nganggur, dia itu gak ada acara apapun juga, sehingga pikirannya aneh-aneh, saudara. Waktu dia melihat ada seorang anak muda yang ganteng, gagah, ya, pintar, berhikmat, luar biasa. Dia tergoda, saudara. Bahkan dia coba menggoda Yusuf untuk tidur dengannya. Dan itu kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, bukan cuma sekali. Dia berkali-kali, bahkan sampai yang terakhir, saudara, dia memakai pakaian yang sangat-sangat menggoda Yusuf. Ya, untung Yusuf takut akan Tuhan. Dia, saudara terkasih dalam Tuhan, tidak mengikuti hawa nafsu, tapi dia lari. Dia pergi meninggalkan Tante Potifar ini, saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara bayangkan, ternyata seorang wanita pun kalau kelamaan nganggur, gak punya kerjaan yang baik, banyak waktu senggang, itu berbahaya. So hari ini, baik kita laki-laki maupun wanita yang sudah berumah tangga, carilah kesibukan yang positif, ya. Paling enggak seorang wanita, dampingilah suamimu kalau suamimu punya pekerjaan yang baik. Haleluya. Kalau tidak, enggak ada salahnya cari kesibukan, ya. Kalau memangnya saudara segala sesuatu sudah dijamin sama suamimu, itu berkatmu. Tapi bukan berarti kamu juga berleha-leha. Lebih baik bagaimana cara melayani yang terbaik suami dan anak kita, belajar masak, membuat makanan dan lain sebagainya, itu jauh lebih baik, saudara, karena pikiran kita akan fokus kepada hal-hal yang positif. Dan suami juga fokuslah kepada pekerjaan dan rumah tanggamu. Jangan biarkan kamu seorang diri dan pikiranmu aneh-aneh. Haleluya. Yang kedua, saudara, yang harus kita awasi, saudara, ya. Mari kita lihat sama-sama dalam 2 Samuel pasal yang ke-13. Ini cukup panjang, ya. Oleh sebab itu saya gak usah baca ayatnya, saudara lihat di rumah. Ayat yang pertama sampai dengan yang ke-39, yaitu cerita tentang seorang yang bernama Amnon dan Tamar. Ya, Amnon ini salah satu anak daripada Daud, saudara. Ya, jadi kan Daud punya banyak istri. Ya, makanya punya banyak istri bukannya baik, nanti akan menimbulkan banyak masalah. Makanya kita sebagai orang percaya cukup satu istri, saudara. Haleluya. Nah, saudara, dia punya banyak anak. Ada Absalom, ya, dan ada, ya, Amnon, ya. Absalom punya adik Tamar. Akhirnya, saudara, ya, anak dengan anak ini suka-sukaan, saudara. Dan saudara, pada saat itu kalau kita melihat, Amnon bersahabat dengan anak daripada kakaknya Daud yang bernama Yonadab, ya, dia anak Simea. Dan saudara, waktu Yonadab ya melihat bahwa Amnon punya kecenderungan hal seperti itu, bukannya dilarang, malah digosok, saudara, untuk meniduri saudara tirinya itu yang adalah Tamar, saudara. Dan singkat cerita, Amnon jatuh dalam dosa, dia memperkosa saudara tirinya ini, saudara. Dan akhirnya terjadi, saudara, hal yang tidak mengenakan antara saudara itu, ya, karena Absalom tidak terima adiknya Tamar diperkosa sama saudara tirinya yang bernama Amnon ini, mereka terjadi bunuh-membunuh, ya, saudara. Akhirnya Absalom membunuh Amnon. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita belajar di sini, saudara, kita melihat semuanya ini tidak akan terjadi kalau, ya, Amnon tidak salah dalam bersahabat, yaitu dengan Yonadab yang menggosok dia. Haleluya. Jadi hal yang kedua, supaya kita nggak jatuh, hati-hati dalam bergaul, karena pergaulan saudara akan menyeret saudara. Saudara boleh bilang, saya anak yang baik, saya orang yang baik, saya takut Tuhan, saya cinta Tuhan. Tapi kalau saudara salah bergaul, apapun itu kita masih adalah darah dan daging, dan saudara juga bisa terjerumus. So, perhatikan pergaulan saudara.
Saudara yang sudah menjadi suami, perhatikan kemana saudara bersahabat. Saudara sudah jadi seorang istri, perhatikan juga teman-teman saudara, termasuk waktu arisan dan lain sebagainya. Karena itu bisa membuat rumah tangga saudara berantakan kalau saudara tidak pandai-pandai memilih pergaulan saudara. Puji Tuhan, dua hal ini kita waspadai, kita jaga rumah tangga kita. Haleluya. Izinkan saya berdoa. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Engkau tolong kami, berikan kami hikmat kepekaan supaya kami bisa tetap waspada, kami bisa menjagai diri kami sehingga kami semuanya dengan takut akan Tuhan bisa memproteksi rumah tangga kami. Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan dalam hidup kami. Jangan biarkan juga kami, Tuhan, kebanyakan saudara punya waktu yang luang untuk kami berimajinasi yang aneh-aneh. Jangan biarkan juga kami salah dalam pergaulan. Engkau pimpin kami, Engkau tolong kami, Engkau menjadi kepala dalam hidup kami dan rumah tangga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.